Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyanti dari Sebelu OTKP. Saya akan menjelaskan arsip penyimpanan sistem kronologis. Arsip penyimpanan sistem kronologis adalah metode penyimpanan dokumen atau informasi berdasarkan urutan waktu atau kronologi. Dalam sistem ini, dokumen disusun dan diarsipkan berdasarkan tanggal atau periode waktu tertentu. Dalam sistem kronologis, dokumen-dokumen yang baru akan ditempatkan di atas atau di depan dokumen yang lebih lama, sehingga dokumen yang paling baru selalu mudah diakses. Ini sering digunakan dalam berbagai bidang seperti administrasi, perpustakaan, atau sejarah, di mana urutan waktu memegang peranan penting dalam pengelolaan informasi. Tujuan dari sistem penyimpanan arsip kronologis adalah untuk menyusun dan menyimpan dokumen atau catatan dalam urutan waktu yang sesuai. Hal ini memungkinkan informasi yang tersimpan dapat dengan mudah diakses dan diidentifikasi berdasarkan waktu, memudahkan pencarian, audit, dan pemantauan perkembangan suatu kejadian atau proses. Sistem kronologis juga membantu menjaga integritas dokumen serta memenuhi persyaratan hukum dan regulasi terkait penanganan arsip. Arsip penyimpanan sistem kronologis adalah metode penyimpanan dan pengaturan dokumen, rekaman, atau informasi lainnya berdasarkan urutan waktu atau kronologi. Fungsi utama dari sistem arsip penyimpanan kronologis adalah 1. Penyusunan yang mudah, 2. Memonitor perkembangan, 3. Referensi cepat, 4. Pemenuhan persyaratan hukum, 5. Memudahkan audit, 6. Manajemen proyek. Dengan menggunakan sistem arsip penyimpanan sistem kronologis, Anda dapat mengoptimalkan pengelolaan informasi Anda dan membuatnya lebih mudah diakses dan digunakan saat diperlukan. Kelebihan 1. Ketepatan waktu. Arsip kronologis dapat dengan mudah menunjukkan urutan peristiwa berdasarkan waktu, sehingga berguna untuk mengikuti perkembangan suatu kejadian atau proses seiring berjalannya waktu. 2. Penelusuran mudah. Mencari informasi atau dokumen tertentu dalam arsip kronologis relatif mudah, terutama jika data tunggal atau waktu adalah informasi utama yang dibutuhkan. 3. Pemahaman konteks. Dengan melihat catatan kronologis, seorang dapat lebih baik memaksimal perkembangan suatu topik atau masalah seiring berjalannya waktu, membantu dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan sejarah. 4. Mengidentifikasi pola dan tren. Dengan melihat kronologis data, seringkali mungkin untuk mengidentifikasi pola atau tren yang mungkin tidak terlihat ketika informasi tersebar. Kekurangan 1. Keterbatasan informasi. Arsip kronologis biasanya hanya mencakup informasi waktu dan bisa kekurangan detail atau konteks yang lebih luas tentang peristiwa atau topik tertentu. 2. Membantu dalam pemahaman mendalam. Untuk memahami sepenuhnya peristiwa atau topik, seringkali diperlukan informasi tambahan yang tidak dapat ditemukan dalam arsip kronologis saja. 3. Kelebihan informasi. Jika tidak dikelola dengan baik, arsip kronologis bisa menjadi sangat besar dan membingungkan, sehingga sulit untuk menemukan informasi yang relevan. 4. Tidak cocok untuk semua jenis data. Tidak semua jenis data atau informasi cocok dengan format kronologis. Misalnya, data kompleks atau non-linear mungkin sulit dipresentasikan dengan baik dalam format ini. Perbandingan antara sistem abjad, sistem geografis, dan sistem kronologis. Sistem abjad, informasi diurutkan berdasarkan urutan alfabet, mulai dari huruf pertama hingga huruf terakhir dalam abjad. Contoh kamus, daftar nama dalam buku telepon. Sistem geografis, informasi diurutkan berdasarkan lokasi geografis atau tempat seperti negara, kota, atau geografi fisik. Contoh peta geografis, direktori bisnis berdasarkan lokasi. Sistem kronologis, informasi diurutkan berdasarkan urutan waktu dari masa lalu ke masa sekarang atau sebaliknya. Contoh buku sejarah, catatan peristiwa sejarah.
Saya memilih sistem abjad karena lebih mudah diurutkannya berdasarkan urutan alfabet, sedangkan arsip geografis mungkin memerlukan lebih banyak kerja untuk pengorganisasian dan pencarian karena terkait dengan lokasi geografis. Sementara arsip kronologis mengacu pada penyusunan berdasarkan urutan waktu. Dicatat di buku agenda tunggal dari tanggal terima atau kirim sampai kode arsip. Setelah itu dicatat di daftar klasifikasi arsip menggunakan sistem kronologis, yaitu berdasarkan urutan waktu. Kartu indeks terdiri dari judul surat, nomor surat, dan tanggal surat, dan di atasnya ada kode SA strip K. SA diambil dari nama PT atau nomor perseorangan, diambil dari dua kata dua huruf depan, dan K-nya diambil dari surat tersebut, surat keluar atau surat masuk. Terima kasih. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.